Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bicara tentang apa sih bedanya antara memutuskan dan diputuskan oleh seorang narsistik. Nah, teman-teman, di video kali ini kita mau bicara hal yang lebih penting, yaitu tentang apa sih yang harus kalian persiapkan ketika kalian memutuskan untuk berpisah dari seorang narsistik. Teman-teman, kita tahu bahwa kalau kamu berpisah dari seorang narsistik, itu nggak akan mudah. Kenapa? Karena itu menyakiti egonya mereka. Mereka selalu menganggap bahwa seharusnya mereka adalah pihak yang memutuskan kalian, bukan yang diputuskan. Akan ada banyak drama yang akan muncul ketika kalian memutuskan seorang narsistik. Kita akan belajar tentang hal-hal yang bisa kalian persiapkan supaya ketika kalian benar-benar memutuskan untuk berpisah dari seorang narsistik, kalian bisa melangkah ke depan dengan tegas, tidak maju mundur, tidak bisa ditarik kembali si narsistik ke dalam lingkaran abuse-nya dia, sehingga kalian bisa merebut hidup kalian kembali. Oke? Nah, ada satu hal penting teman-teman sebelum kita membahas tentang apa yang harus kalian persiapkan. Oke? Ketika misalnya kamu memutuskan berpisah dari seorang narsistik atau kalian melihat ada orang-orang terdekat kalian yang kalian sayangi yang sedang bersiap untuk berpisah dari seorang narsistik, kalian harus ingat dulu kondisinya. Kalau kamu adalah seorang korban narcissistic abuse, itu artinya kamu adalah seseorang yang dalam keadaan terpuruk. Artinya adalah bahwa kamu bukanlah seseorang yang sedang bisa berpikir secara logis ataupun berpikir secara jernih, gitu ya. Artinya bahwa ketika kamu adalah korban narcissistic abuse, kamu akan mengalami banyak manipulasi, kamu akan mengalami projection, kamu akan mengalami gaslighting, kamu akan mengalami silent treatment, guilt tripping, dan abuse-abuse yang lain, gitu ya. Nah, artinya adalah bahwa kamu tidak sedang bisa berpikir dengan benar. Seseorang yang sedang dalam keadaan terpuruk, tertekan, itu sangat sulit untuk membuat langkah-langkah yang logis dan tegas. Bahkan mungkin kalian sedang dalam keadaan menyalahkan diri kalian dan berpikir bahwa saya adalah abusernya. Dan seorang narsistik sangat pintar menanamkan hal itu. Nah, kondisi inilah yang harus diingat, sehingga ketika kalian menyiapkan hal-hal ini bisa membantu kalian untuk melewati hal tersebut. Ataupun membantu orang yang ingin kalian bantu untuk melepaskan diri dari si narsistik. Oke ya, mari kita mulai. Yang pertama, teman-teman, kalau kamu mau memisahkan diri dari seorang narsistik, itu penting bagi kalian untuk bikin reminder. Kalau kamu adalah korban narcissistic abuse, kamu bisa saja berpikir kamu adalah orang yang bersalah. Kamu bisa saja berpikir ini bukan abuse, gitu ya. Tetapi ada saatnya kamu tuh bisa berpikir jernih, tapi tidak selamanya. Ada saatnya kalian menyadari bahwa kalian di-abuse. Nah, teman-teman, penting bagi kalian untuk bikin catatan, reminder untuk diri kalian, gitu ya. Bahwa saya ini sebenarnya mengalami abuse, gitu. Abuse-abuse yang kalian terima, ya. Logika-logika kalian yang muncul ketika kalian sedang bisa berpikir jernih. Kalian harus bikin catatan-catatan tersebut. Memang catatan-catatan tersebut tidak bisa dibikin dalam satu kali. Hidup kalian mungkin saja bercampur dengan kebingungan. Jadi kalian mungkin harus membuat itu di dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, ketika kalian memang bisa berpikir dengan jernih. Catatan-catatan tersebut bisa saja menjadi sebuah buku harian, bisa saja menjadi sebuah jurnal gitu ya. Intinya adalah ini akan jadi sebuah reminder buat kalian. Ketika kalian memang benar-benar memutuskan bahwa saya mau lepas dari dia. Dan ketika kalian bingung, ketika si narsistik datang untuk memanipulasi kalian, membalikkan keadaan, mencoba membuat kalian misalnya ragu atau merasa bersalah, atau membatalkan keputusan kalian, reminder tersebut, catatan tersebut, bisa kalian baca kembali, membuat kalian kembali meyakinkan diri kalian, yang mungkin saja pada saat itu sudah kehilangan kepercayaan diri kalian, kalian bisa menemukan kembali. Ini jelas sangat-sangat berguna untuk para korban narcissistic abuse yang mungkin saja sudah tidak bisa melihat realitas keadaan yang sebenarnya, gitu ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, teman-teman, ketika misalnya kalian sudah memutuskan untuk melepaskan diri dari seorang narsistik, kalian mungkin sudah harus berusaha memprediksi keadaan yang akan terjadi. Oke? Kita tahu bahwa akan banyak drama-drama yang terjadi. Nah, ketika kita memprediksi keadaan yang terjadi,
Ya, belum tentu juga kita bisa mengcounter itu dengan baik. Tetapi minimal teman-teman, ketika kalian sudah memprediksi, itu membuat kalian itu tidak akan terlalu terkejut kalau itu terjadi, gitu ya. Jadi ketika misalnya nih, kalian sudah memutuskan bahwa saya akan berpisah dari dia, gitu. Saya sudah prediksi nih, dia bakal misalnya melakukan smear campaign, dia akan berusaha menghancurkan hubungan saya dengan siapa gitu ya, teman-teman saya, keluarga saya gitu. Mungkin saja kalian tidak bisa mencegah itu, oke? Tetapi ketika kalian sudah memprediksi bahwa itu akan terjadi, itu tidak akan terlalu membuat kalian syok. Itu membuat kalian lebih tenang menghadapi itu ketika itu terjadi. Lain misalnya, ketika misalnya si narsistik kemudian merespon dengan kemarahan gitu ya, mencoba melakukan physical abuse ataupun verbal abuse kepada kalian, ketika kalian sudah memprediksi itu, mungkin kalian akan lebih tenang menghadapi itu. Walaupun ingat ya, sekali lagi, walaupun kalian belum tentu bisa merespon itu dengan 100% baik, tetapi ketika kalian sudah memprediksi itu, bisa bikin kalian lebih tenang menghadapi itu. Dan kalaupun misalnya kalian sudah memprediksi dan gagal menghadapi itu, jangan menyalahkan diri kalian, teman-teman. Memprediksi itu menyiapkan kita untuk menghadapi keadaan-keadaan terburuk. Tiga, teman-teman, nah ini juga penting nih, teman-teman ya. Cari support system atau teman-teman atau lingkungan yang bisa mendukung kalian untuk melepaskan diri dari seorang narsistik. Jadi gini, ketika misalnya kamu sedang berhubungan dengan seorang narsistik, narsis itu kan akan berusaha mengisolasi kamu dari sekelilingnya kamu, gitu ya. Sebenarnya, teman-teman, ada orang-orang terdekat kamu yang melihat ketidakberesan tersebut. Mereka mungkin saja berusaha mengingatkan kamu, tetapi si narsistik berusaha mencegah hal itu terjadi, oke? Nah, ketika kalian berusaha memisahkan diri dari seorang narsistik, kalian mungkin bisa mengenali teman-teman kalian atau kerabat kalian yang benar-benar mendukung kalian, gitu ya. Kalian tidak harus menghubungi semua orang. Tidak semua orang bisa mengerti tentang narcissistic abuse. Pilihlah orang-orang yang benar-benar bisa mengerti kalian, benar-benar menyayangi kalian, orang-orang yang mungkin selama ini memang berusaha menyadarkan kalian. Gitu. Kita tidak tahu jumlahnya, teman-teman. Tetapi walaupun misalnya jumlah itu tidak banyak, tetapi percayalah, support system itu butuh untuk kalian. Orang-orang yang akan menjaga kalian, orang-orang yang akan mengingatkan kalian, orang-orang yang akan berusaha melindungi kalian ketika kemungkinan-kemungkinan buruk itu terjadi. Ingatlah bahwa tidak semua orang akan bisa mengerti dan it's okay dengan itu. Kalian tidak perlu sedih akan hal tersebut dan kita tidak butuh satu dunia untuk mendukung kita. Cukup orang-orang yang benar-benar mengerti dan menyayangi kita. Yang keempat, teman-teman, bikin pembersihan memori. Ya, pembersihan memori itu artinya adalah bahwa lepaskan semua hubungan kalian dari si narsistik. Kita udah tahu no contact adalah jalan yang paling baik ketika kalian mau berpisah dari narsistik. Nah, selain itu, teman-teman, bersihkanlah memori kalian dari dia, gitu ya. Kalau bisa, delete semua jejak-jejak dia dari hidup kalian. Apapun itu, entah memori komunikasi, entah memori foto, entah memori video, apapun itu, usahakan erase atau delete itu dari hidup kalian, gitu. Putus hubungan itu bukan sesuatu yang mudah. Walau normal saja itu juga sulit, apalagi dengan seorang narsistik, karena dia bisa saja mempergunakan memori-memori yang dahulu sebagai jalan untuk hovering kepada kalian. Dan kalian sendiri secara alamiah bisa saja kemudian tergoda untuk mendapatkan masa-masa indah itu kembali dan kemudian menyalahkan diri kalian karena melakukan pemutusan hubungan. Nah, pembersihan memori itu membantu kalian untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman, ketika kalian berada dalam keadaan tidak stabil mentalnya, dalam keadaan depresi, bila memungkinkan, tidak usah malu, tidak usah takut untuk meminta bantuan profesional, oke? Tidak usah malu untuk berobat, gitu ya. Depresi, jadi korban abuse itu bukan aib, teman-teman. Nggak ada satu orang pun yang akan memilih untuk mengalami itu. Semua korban abuse itu berhak untuk meminta bantuan, berhak untuk berobat. Itulah kenapa ada namanya psikolog, itulah kenapa ada namanya psikiater, itulah mengapa kesehatan mental itu dipelajari. Itu semua memang bertujuan untuk membantu orang-orang yang mengalami mental abuse, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memang kesempatan untuk berobat, untuk berkonsultasi, lakukan itu.
Tidak perlu takut dengan stigma masyarakat. Selama itu bisa membantu kalian memulihkan diri kalian, kalian berhak untuk melakukan itu. Oke, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.